Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah Matematika Teknik Lanjut dengan tema persamaan diferensial homogen bagian kedua. Apa itu bagian kedua yang akan kita pelajari? Yaitu persamaan Bernoulli, persamaan Cauchy atau Euler, dan yang terakhir ini akar-akar persamaan karakteristik, yaitu pembahasan yang lalu yang di awal-awal untuk persamaan diferensial yang biasa sama model Cauchy. Jadi biar kalian ada pembeda tatkala persamaannya itu model Cauchy itu bagaimana penjelasannya, kemudian yang kalau misalnya persamaannya itu biasa bukan model Cauchy akan berbeda lagi. Kalau biasa ya berarti pakemnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang pertama ini adalah persamaan Bernoulli. Nah, bentuk umumnya kalian bisa lihat di sebelah kanan atas di sini, yaitu y aksen plus fungsi x fx. Jadi suatu fungsi x fx dikalikan dengan y sama dengan fungsi x lagi, kita kasih nama fungsi x-nya itu dari log x, y pangkat m, dimana m-nya ini sembarang bilangan real. Jika m-nya ini sama dengan 0, maka dia masuk PD linear biasa order 1. Kalau m-nya sama dengan 1, maka PD-nya persamaan diferensialnya menjadi variabel terpisah. Contoh, jika suatu fungsi ux itu adalah y pangkat 1 min m, maka turunan dari ux terhadap x itu menjadi du, yaitu dia diturunkan juga sebelah kanannya terhadap y, dy, berarti ini turun 1 min m, ini turun 1 min m, y pangkat min m. Kalau turunan berarti kan dia di pangkatnya dikurang 1. Nah, 1 dikurang 1 0, berarti tinggal min m, y pangkat min m dy. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan dx, berarti du dx, dy dx. Kemudian du dx itu adalah u aksen, sedangkan dy dx adalah y aksen. Jadi u aksen sama dengan 1 min m, y pangkat min m, y aksen. Nah, kemudian kita kalikan model 1 min m, y pangkat m ini pada persamaan umumnya, bentuk umumnya. Nah, jadi modelnya 1 min m, y pangkat min m, y aksen yang pertama, kemudian ditambah fx, y dikalikan dengan 1 min m, y pangkat min m. Yang sebelah kanan juga sama, dikalikan 1 min m, y pangkat min m, gx, ym. Kemudian setelah itu baru kita modelkan. Maksudnya di sini yang bisa dikurangkan, kayak misalnya kalau yang di awal sini nggak bisa karena di sini pangkat min ym, di sini y aksen itu dy per dx, maka kita tulis tetap. Kemudian yang kedua, rasio yang kedua di sini fx y dikalikan 1 min m, y pangkat m. Nah, di sini ada y pangkat 1 sama y pangkat m, maka bisa dijadikan 1 menjadi y pangkat 1 min m, sedangkan 1 min m nya tetap 1 min m fx y pangkat 1 min m. Yang sebelah ruas kanan juga sama, di sini ada y pangkat min m sama y pangkat m, maka kalau misalnya dia dikalikan perpangkatannya jadi ditambah, min m ditambah m adalah 0, y pangkat 0 itu adalah 1, berarti sisanya tinggal 1 min m gx. Nah, model ini 1 min m, y pangkat min m, y aksen itu sama dengan u aksen, kita tulis ganti u aksen. Kemudian 1 min m fx, y pangkat 1 min m, y pangkat 1 min m itu sama dengan ux, berarti kita kasih u. Sini 1 min m fx u. Nah, yang sebelah kanan tetap 1 min m gx. Nah, sebelah kiri yang 1 min m fx ini kita kasih inisial px. Yang sebelah kanan 1 min m gx ini kita kasih inisial gx.
PUPD-nya untuk mencari persamaan diferensial dari PD Bernoulli, kita pakai, karena di sini dalam U berarti kita pakai U. U sama dengan E pangkat min integral PX dx. Nah, kemudian dikalikan dengan integral QX E pangkat integral PX dx plus C. Nah, dimana PX-nya 1 min M Fx dan QX-nya adalah 1 min M Gx. Oke, kita masuk contoh soal. Misalkan soalnya itu Y aksen plus X pangkat min 1, ini adalah fungsi X-nya, Y sama dengan X pangkat min 1 Y kuadrat. Nah, kita beredeli dulu satu-satu. Y aksen plus 1 per X Y sama dengan 1 per X Y kuadrat. Nah, kemudian kita ambil ini bentuk umum dari PD Bernoulli, maka kita simpulkan Fx-nya ini adalah setengah 1 per X, Gx-nya ini adalah 1 per X juga. M-nya kita lihat dari pangkatnya Y yang di ruas kanan itu 2, berarti M-nya ada 2. Maka U-nya sama dengan Y pangkat 1 min M, berarti Y pangkat min 1. Dan kita masukkan ke dalam model umumnya dari persamaan penyelesaian Bernoulli-nya. U aksen plus 1 min M Fx U sama dengan 1 min M Gx. U aksen plus 1 min 2, M nya 2, Fx U 1 min 2 Gx. Sedangkan Fx sama Gx nya ini kita ganti dengan 1 per X, 1 per X. Berarti U aksen min 1 per X U, dari sini 1 min 2 ini adalah min 1, berarti plusnya ini jadi min. Kemudian yang sebelah kanan juga 1 min 2 sama dengan min 1, berarti min 1 per X. Nah, di sini berarti kita punya PX-nya itu adalah min 1 per X, sedangkan QX-nya adalah min 1 per X juga. Sehingga kita cari dulu yang integral PX. Ini kita misalkan dengan H. H ini sama dengan integral PX dx. Berarti integral min 1 per X dx. Nah, integral 1 per X itu adalah ln X, berarti min ln X. Sedangkan Qx-nya min 1 per X. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan PUPD-nya tadi, penyelesaian persamaan diferensialnya, persamaan umumnya tadi, yaitu U sama dengan E pangkat H. H ini yang tadi PX tadi, integral PX. Kemudian E pangkat H, di sini ada min H sama H. Ini yang sebelumnya kita lihat PUPD-nya adalah penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah E pangkat min integral PX dx, yang di sini adalah E pangkat integral PX. Nah, berarti ada min sama positifnya. Berarti ini E pangkat min H, yang sebelah di dalamnya integral E pangkat H Qx dx plus C. Kemudian kita masukkan hanya tadi adalah min ln X, berarti E pangkat min ln X. Kemudian di dalam integral E pangkat min ln X, Q-nya adalah min 1 per X dx plus C. Nah, integral ln itu sama dengan nilainya. Nah, di sini min berarti tinggal integral ln X. Integral ln X itu adalah X. Yang di dalam juga sama. Nah, karena di sini ada min ini kalau kita masukkan ke dalam depannya ln ini jadi seper. Berarti E pangkat ln seper X. Berarti di sini turun jadi seper X. Yang di sini tetap min seper X dx plus C. Sehingga kalau ini dikalikan, dia menjadi integral 1 per X kuadrat. Min ya, ini ada minnya. Berarti kita tuliskan U sama dengan X dikalikan integral min 1 per X kuadrat dx plus C. Nah, setelah itu baru kita tuliskan di sini X integral 1 min 1 per X kuadrat itu kalau kita integralkan berarti X pangkat min 2, ya kan? X pangkat min 2 kalau kita integralkan berarti ditambah 1
sama dengan seper tambahnya tadi di sini. Di sini tadi kan kalau min 2 ditambah 1 itu adalah min 1 diseperkan. Berarti min per min x pangkat min 1 per min 1 plus c. Berarti min-minnya hilang, tinggal 1 per x plus c. Nah, sehingga u-nya ini kita kalikan. Ini berarti 1, x kalikan seper x adalah 1, yang c kalikan x-nya adalah cx. Nah, tadi kan u-nya tadi sudah dimisalkan adalah y pangkat min 1. Nah, y pangkat min 1 berarti sama dengan cx plus 1 atau 1 plus x boleh. Sehingga y-nya, berarti kalau ini kan y pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 per y. Nah, kalau kita mau cari y-nya kan berarti kali silang, sehingga y-nya sama dengan 1 per cx plus 1. Itu untuk persamaan Bernoulli. Nah, berikutnya persamaan Cauchy atau Euler. Nah, persamaan Cauchy atau disebut juga persamaan Euler, ini adalah persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan PD order 2. Bentuk umumnya gimana? Bentuk umumnya ini ada x kuadrat y double aksen, kemudian plus ax y dan b y sama dengan 0, di mana a dan b nya ini adalah konstanta. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ya, kita pertama asumsikan y ini sama dengan x pangkat m. Kemudian kalau kita turunkan berarti m nya ini turun, m x pangkat m min 1. Nah, keduanya ini kita kalikan dengan yang y nya ini dikalikan dengan b, yang y aksennya dikalikan dengan ax. Maka kita akan temukan hasilnya. Oh ya, lagi ya diturunkan lagi karena di sini ada 2 ya. Berarti diturunkan kedua dari ini diturunkan lagi menjadi m min 1 turun m min 1 x m min 2. Nah, yang ini kita kalikan dengan x, sehingga kita dapatkan untuk yang bagian kemudian kita sama dengan kan 0. Berarti untuk yang y aksen di sini y-nya x pangkat m kalikan b, berarti b x m. Kemudian m x pangkat m min 1 dikalikan ax, ini menjadi mx pangkat m min 1 ax. Sedangkan yang di sini kita kalikan dengan x kuadrat, ini menjadi m min 1 x pangkat m min 2 x pangkat 2. Kemudian disama dengan kan 0. Nah, pas waktu kita sama dengan kan 0, berarti kita kalikan di sini yang x pangkat m min 2 kalikan x pangkat 2, ini menjadi 2-nya hilang karena perkalian pangkat itu sama dengan penjumlahan min 2 plus 2, berarti tinggal x pangkat m. Yang di tengah mx pangkat m min 1 sama ax, x-nya ini sama x-nya pangkat m, berarti tinggal x pangkat m aja, m x pangkat m a. Yang di sini tetap sama dengan 0. Kemudian ini kan mengandung x pangkat m, x pangkat m, x pangkat m, berarti kita bisa bagi dengan x pangkat m, sehingga hasilnya menjadi ini hilang, ini hilang juga, ini hilang. Berarti m min 1 plus ma plus b. Nah, kalau dikalikan m kuadrat, kemudian ini min m, kemudian di sini ada ma, berarti a min 1 m plus b sama dengan 0. Kemudian kalau sudah dapatkan persamaan kuadrat, kita cari akar-akarnya, lambda 1 lambda 2 nya berapa. Nah, baru nanti persamaan PUPD nya, penyiksaan umumnya dari PD Cauchy, y sama dengan c1 x pangkat lambda 1 plus c2 x pangkat lambda 2 kalau dia akar-akarnya beda. Nah, kalau akar-akarnya sama, berarti di sini ada penambahan ln x. Kalau misalnya akarnya adalah lambda 1 aja gitu. Nah, kalau akarnya kompleks, di sini ada y sama dengan c1 x pangkat a plus j beta, kalau kompleks jb, plus c2 x pangkat a min jb. Nah, oke, kita masuk ke contoh. Contoh
persamaan diferensialnya x kuadrat y double aksen plus 6x y aksen plus 6y sama dengan 0. Maka kita tahu di sini a-nya adalah 6, b-nya adalah 6 juga. A-nya di belakangnya x, b-nya di belakangnya y. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang persamaan umumnya tadi yang terakhir. Nah, kita masukkan m kuadrat plus 6 min 1 m plus 6 sama dengan 0. Berarti tinggal m kuadrat plus 5m plus 6. Sehingga kalau kita faktorkan menjadi m plus 3 sama m plus 2. Sehingga kita dapatkan akar-akarnya m1 adalah min 3, m2 nya adalah min 2. Berarti ini akarnya akar beda. Nah, PUPD-nya kalau akar beda itu Y sama dengan C1X pangkat min 3 C2X pangkat min 2 dari sini rekomendasinya. Oke, itu untuk Cauchy dan Euler. Yang terakhir ini akar-akar persamaan karakteristik, artinya kalau misalnya PD homogennya orde 2, kalau yang biasa real berbeda, maka basisnya adalah E pangkat. Solusi umumnya K1 E pangkat lambda 1 X, K2 E pangkat lambda 2 X. Ini yang awal ya, di bagian pertama, PD homogen bagian pertama. Terus kalau misalnya akarnya itu real ganda, ini sama dengan akarnya sama ya, akarnya sama real gitu. Berarti ditambahi di sini ada X, K1 plus K2X E pangkat lambda X, atau Y sama dengan K1 E pangkat lambda X ditambah K2X E pangkat lambda X. Kalau yang akarnya kompleks konjugat, berarti dia solusi umumnya Y sama dengan E pangkat PX. P-nya di sini adalah bagian real dari akar konjugatnya. Kemudian A cos QX, Q-nya ini adalah bagian imajiner plus B sin X. Nah, kalau Cauchy bedanya, berarti kalian bisa lihat kalau Cauchy itu Y sama dengan C1X pangkat lambdanya, akar-akarnya. Kalau sama berarti ada tambahan len di sini. Kalau konjugat ya tinggal dipangkatkan konjugatnya. Itu untuk akar-akar karakteristik. Oke, ini latihan soal mungkin bisa diselesaikan untuk PD Bernoulli, Cauchy, atau PD umum, penyelesaian umum biasa dari PD Cauchy. Di sini sama ya, nomor 23 sama. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Bu Rini akhiri. Semoga bermanfaat. Bu Rini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.